faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah akhirnya saya sampai sini lagi setelah berapa bulan saya tidak bisa ke sini karena memang jatah kula ten Yogyakarta namung sewulan sepindah kula paske ten Ahad yang keempat sekalian kali acara di daerah Gowo nggih mengke pada zuhur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya ajukan ke Mas Bian, selamat selamat di akhirat. Selamat di akhirat. Dan itu bocoran dari hadis Nabi SAW yang mengisahkan tentang penghuni kubur. Nah, jadi memang penghuni kubur ditanya dan kemudian malaikatnya ketika dia bisa menjawab, dia pun bertanya, kok kamu bisa jawab, kenapa? Nah, itu yang nanti kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hani radhiyallahu an, bekas budak Khalifah Utsman bin Affan. Dia berkata, karena Utsman idza waqafa ala qabri baka hatta yabulla lihyatahu. Yang namanya Khalifah Utsman itu kalau beliau berada di kuburan atau sekitar kuburan atau dekat-dekat kuburan, maka beliau menangis sampai membasahi jenggotnya. Jadi nangisnya bukan mau berbes tapi nangis tenanan. Faqila lahu, dan kemudian ditanyakan kepada beliau, tudzakirul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hada. Panjenengan niku nek mireng soal surga neraka kok biasa mawon, kula gatek-gateke biasa mawon. Namanya budak niku menemani tuannya dorone niku hampir sepanjang waktu gitu. Kula gatek-gateke jenengan niku nek mireng penjelasan tentang surga neraka biasa, tapi nek babakan kuburan kok nangis ngoten pripun enten napa? Faqala, kemudian beliau Khalifah Utsman berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasa Nabi SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Yang namanya kuburan itu tahap pertama dari tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh manusia di akhirat. Khalifah Utsman menyatakan kepada budaknya itu, nek Nabi itu pernah menyampaikan kalau kuburan itu tahap pertama dari proses yang bertahap-tahap di dalam akhirat nanti. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Sapa wong sing slamet ning kono mengko, maka setelahnya itu akan mudah jalannya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kok kemudian ning kuburan ruwet, maka setelahnya biasanya tambah ruwet. Faqala, kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, ma ra'aitu man darraqatun illa al-qabru afda'u minhu. Aku tidak pernah melihat pandangan yang mengerikan melebihi kuburan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembukaannya. Dan kemudian saya dapatkan sebuah hadis yang cukup panjang, perjalanan ruh manusia yang mukmin dan manusia yang fajir, yang kafir, dalam kitab Al-Mustadrak nomor 107 hadisnya disebutkan, hadatsana Abul Abbas, telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Yaqub, hadatsana Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq As-Saghani. Kemudian hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair. Hadatsana Abi, telah menceritakan kepadaku hadatsana Al-A'mas, telah menceritakan Al-A'masi. Hadatsana Al-Minhal bin Amr wa hadatsana Abu Bakar bin Ishaq Al-Faqihi abna'a Ismail ibn Qutaibah, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq Al-Faqih, telah beritahukan kepada kami Ismail bin Qutaibah. Hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya abna'a Abu Muawiyah, dan telah memberitahukan kepada kami Abu Muawiyah anil A'mas, dari Al-A'mas lagi. Kemudian disebutkan pada kalimat yang terakhir, sami itu Al-Bara' bin Azib, aku mendengar sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib berkata, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin minal ansor, dalam rangka untuk ndereke ke kuburan, mengantarkan jenazah ke makam seorang laki-laki dari golongan Ansor. Ansor itu berarti biaya Medina, yang memang aslinya di Medina. Kemudian fantahaina ilal qabr walam mayulhid ba'du, dan kami begitu sampai kuburan, ternyata kuburannya belum selesai penggaliannya, pembuatan yang lahannya belum selesai.
nembe proses duduk ning dereng rampung. Faqa'adna haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kami pun duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam bermajelis, sehingga majelisan kuburan itu kalau konteksnya untuk mengingatkan mati dalam rangka ngenteni pemakaman itu tidak apa-apa. Makanya setelah dimakamkan itu kadang ada mau itu hasanah sebentar, tidak apa-apa. Sebentar mawon, paling di 10 atau mungkin 15 menit, tidak usah sampai sejam gitu kan. Faja'ala yanduru ila sama wa yanduru ila al-ard. Dan Nabi waktu itu kita semua duduk, kemudian duduk buatan lenggai kuburan gitu. Jadi di dalam makam itu kita tidak boleh duduk di kuburan. Duduk-duduk angsal, duduk nglingguhi ini buatan angsal. Nah kemudian ngidak-idak kuburan ya buatan angsal. Napa mulai jagongan dan dhuwur kijing itu buatan angsal. Faja'ala yanduru ila sama. Ketika kami semua sedang duduk mengelilingi Nabi, Nabi itu melihat ke langit. Wa yaduru ilal ard, kemudian lihat ke bumi, kemudian lihat langit lagi, lihat ke bumi lagi. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yahfiduhu salasan. Hal itu naik turun pandangan itu diulangi sampai 3 kali. Summa qala, kemudian beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Jadi yang dilihat Nabi enggak dilihat oleh orang banyak, naik turun sesuatu. Nah sesuatu itu nopo, dan ini yang kita coba untuk jelaskan. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan barang goib tapi pakai dalil. Karena nanti banyak orang yang menjelaskan barang goib enggak mendatangkan dalil, itu bahaya juga. Kenapa? Karena Allah mengingatkan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man yartadu mir rasulin. Allah itu maha tahu atas yang goib, dan yang goib tidak akan dikasih tahu kepada siapapun, bahkan rasul-rasul tidak akan dikasih tahu illa man yartadu mir rasulin, kecuali rasul-rasul tertentu yang diridhoi. Nanti dalam kisah Khidir dan Musa yang dikasih tahu tentang yang gaib itu Khidir, Musa enggak. Makanya Musa nanti banyak tanya sama Khidir, sampai akhirnya Khidirnya jengkel. Ya nek kowe kok kan tekok ya wis sampai kene wae ning meguru. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah nggih jenengan kedah atos-atos samangke wonten piyai ngendikan sampun kepanggih Gusti Allah, saged ngendikan kali Gusti Allah, saged nelpon Gusti Allah. Nah hal seperti ini nggih perlu diverifikasi apakah benar. Dan ternyata tidak, itu cuma pengakuan-pengakuan yang kemudian tidak berdasar. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan inna rajulal muslim, wong Islam, wong iman, idza kana fi qabuli minal akhirah wong kita minad dunya, apabila dia berada di ujung daripada perpisahannya dengan dunia dan di ujung pintu gerbang mau ke akhirat. Berarti ini yang namanya akhirat niku awalnya, tahap awalnya itu kuburan niku. Jadi ketika dikatakan beriman kepada hari akhir, maka beriman sejak di proses kuburan itu. Nah, ja'a malakul maut faqa'ada inda ra'si. Nah, ini misal biaya ini ya, jin sedo, melekar. Nah, kemudian dikatakan ja'a malakul maut. Kemudian datang malakul maut. Malakun niku malaikat setunggal. Mungkin nek malakani dua, nek malaikah niku kata. Niki biayanya setunggal, ini jenenge sinten? Biyen napa-napa. Mineralis. Mineralis, oke siap. Nah, mandap niku malaikat setunggal, malakul maut setunggal. Jadi wong siji sing nutut nyawane setunggal. Pramila mungkin pertanyaannya lah, niku sing sedo bareng-bareng. Nah, kembali ke hadis ini, kalau kembali ke hadis ini berarti malaikatnya satu-satu. Sehingga nama malaikat maut itu banyak, cuman nanti yang tugas nutut niku satu-satu. Nah, nek boten bareng misal bar pake anake sebelahan, nah mungkin bisa aja geser tugas sih. Tapi detailnya wallahu alam, yang jelas kalau kembali kepada kalimatnya malakul maut niku satu. Sing tugas nuntut nyawa orang satu niku satu. Maka ada indah roksi, dan dia kemudian duduk di daerah depan atas kepalanya. Terus boten ten sampingnya, boten ten pinggirnya, tapi ten sainggile ngeten iki. Nah, wayan jilu malaikatum minas samai ka'anna wujuhahumun nar wujuhahumus syams. Kemudian diiringi turunlah malaikat-malaikat yang banyak. Di sini dikatakan malaikah, berarti malaikat yang banyak. Dan mukanya itu terang seperti matahari, bersinar kayak matahari. Padang itu, silau, glowingnya. Ma'ahum akfanum min akfanil jannah, dan malaikat-malaikat yang banyak ini membawa kafan-kafan dari surga. Walaupun sudah dikafani orang ini, mereka juga bawa kafan-kafan dari surga. Wa hunutum min hunutil jannah, dan membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Fayaquduna minhum matal basar, dan mengelilingi si jenazah ini sejauh mata memandang. Nah, nek omahe cilik apa ya amat Mas. Niki bab gaib, sehingga jenengan tidak bisa mengelogika dengan logika kasat mata kita.
Qala, kemudian malaikat maut berkata, fayaqulu malakul maut, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Niki mau piye sinten? Ingkang iman, ingkang muslim nggih. Mungkin sing bukan muslim nanti. Nah, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Saiki wayahe metu nang ndi marang pangapurane Gusti Allah kalih ridhone. Yo metu mulih. Nah, wayahe mulih. Terus panjenengan semua itu punya nopo nenek moyang namanya Mbah Adam niku keprabonipun surga. Nah, ketika panjenengan saged meniti jalan yang benar di atas petunjuk yang benar, nanti ada insyaallah penjelasannya, maka diajak pulang ke rumah Mbah sing bener. Nah, tapi nek mengke jadi putu kok ora bener, nah mulia ning gone Mbah wong liya. Nah, sinten niku iblis. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu minasiko. Maka ruhnya itu keluar pelan-pelan kayak keluarnya air yang netes pelan-pelan ngoten niku. Nah, fala yatrukunaha fi yadihi tarfata ain, dan ketika keluar itu digoceki mboten diculke walaupun sekejap mata sakedepan mata mboten, fayasuduna biha ila sama. Begitu sudah keluar semua, dipegang, naiklah ke langit. Nah, itulah tadi yang dilihat oleh Nabi SAW, bagaimana banyak roh itu naik, kemudian turun, naik, kemudian turun. Dan itu yang bisa melihat ya orang-orang atau makhluk-makhluk yang memang Allah izinkan. Jin pun juga tidak bisa lihat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa naik ke langit. Begitu kemudian sampai di pintu langit, fala yamurruna biha ala jundi minal malaikah illa qalu ma hadhihi ruh at-thayyibah. Begitu naik ke langit, ternyata langit itu dalam riwayat yang lain tidak tersisa tempat melebihi 4 ruas jari, kecuali ada malaikat yang sujud. Kebak langit itu kali malaikat. Nanti di langit yang ke-7 itu ada sebuah bangunan namanya Baitul Ma'mur. Nabi pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar dan meriku. Disebut Baitul Ma'mur karena setiap hari masuk 70.000 malaikat dan keluar daripadanya 70.000 malaikat. Dan yang sudah masuk dan keluar tidak pernah kembali lagi, karena yang di bawahnya ngantri untuk naik. Nah, yang ngebaki langit-langit niki, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niki, begitu dilewati ruhnya orang mukmin yang beriman tadi, mereka semua bertanya, qalu niku berarti yang tekok kata, maha bihir ruhut thayyib. Iki nyawane sapa iku apik men gitu kan. Nanti juga terjemahkan dalam kalimat yang lain, kok wangi men gitu kan. Karena tadi loh di depan tadi dibawakan kafan-kafan dari surga dan minyak-minyak wangi dari minyak wangi surga. Fayaqulun, kemudian yang membawa ini, kan tadi ngiringi toh, nah, yang membawa ini naik mengatakan fulan ibni fulan bi ahsani asma'i. Ini namanya, ini si fulan bin fulan disebut dengan nama terbaiknya. Nah, ini nyawanya Pak Guru putrane Pak Kepala Sekolah. Ini nyawanya Gus putrane Pak Yai. Ini nyawanya Pak Dosen putrane Guru Besar. Itu disebut yang baik, yang terbaik. Fa idzan taha ila sama'i futihat lahu abwabus sama. Terus naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai habisnya pintu langit yang terakhir yaitu 7. Summa yusayyi'uhu min kulli sama'in. Kemudian setiap dia melewati malaikat di setiap lapis langit itu, muqarrabuha ila sama illa ditaliha. Niku malaikat-malaikat melu nderek iki. Dadi makin semumpel tekan dhuwur gitu. Hatta yuntaha ila sama isabiah, sampai berakhir di langit yang ke-7, sampai di sana berhenti. Summa yuqalu, kemudian dikatakan uktubu kitabahu fi illiyin, catatlah amalnya, tulisan amalnya, catat dan simpan di mana? Di illiyin. Illiyin itu satu tempat di bawah arsy Allah. Jadi di langit ke-7 niku mengki tak nginggile niku enten Baitul Ma'mur, di atasnya enten Sidratul Muntaha, sebelahnya wa indaha jannatul ma'wa, surga-surga jenengan mengki manggen niku ten mriku, ten atasnya enten kursi Allah, ten atasnya melih enten laut, enten air yang sangat besar, di atasnya ada arsy Allah. Di bawah arsy Allah itu di situ ada tempat namanya Illiyin. Nah, sama aja catatan orang-orang jelek itu ada di bumi yang paling dalam namanya Sijjin. Niku dan Quran surat Al-Mutaffifin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yuntaha ila sama'i sabi'ah, sudah. Kemudian uktubu kita bahwa pilih, catat amalnya itu taruh di Illiyin. Kemudian dikatakan lagi arji'u abdi ilal ard. Wis balekno wong iki
hambaku iki nang bumi. Fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku Allah telah berjanji kepada mereka manusia, mereka dari tanah diciptakan dan nanti kembali ke tanah, dan nanti pada saatnya nanti akan bangkit dari tanah. Faturaddu ruhuhu ila jasadi, kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Ini menjadi dalil kalau kemudian yang namanya roh atau nyawa itu setelah meninggal itu akan ditaruh di kuburannya. Nek tadi proses tadi mungkin masih di rumah, mungkin di rumah sakit. Nah begitu sudah didereknya sampai di kuburan, maka rohnya itu akan dikembalikan ngikut sama jasadnya. Ning boten diberikan izin untuk tangi. Nah, jadi ten niku boten ten pundi-pundi, boten ten nggon wit klopo, wit nangka, wit pelem boten. Nggih. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatatihil malaikatu fayaqulun, kemudian datanglah malaikat-malaikat. Nah, ini malaikat berarti banyak yang datang. Nanti dalam hadis yang lain dikatakan mungkar nakir, tapi di sini jumlahnya banyak. Nah, mungkin bisa juga mungkar nakir dan yang ngancani banyak gitu. Fayaqulun, kemudian malaikat-malaikat itu bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu, si ruh ini tadi menjawab, Allah, Rabbku itu Allah. Niki nek orang beriman langsung bisa jawab. Makanya nek mungkin tentang pengawasan kok ngajari dan jawab Gus niki, kiai niki, ustadz niki, syekh niki, habib niki, niku mboten leres. Sama kayak teman sing ngajari engko nek ditekok ning kuburan jawab Pancasila ngoten mboten leres. Karena kita kembali kepada dalil. Dalilnya niku kok Allah. Dan mungkin kenapa orang ini bisa jawab Allah nanti ada bocorannya. Makanya ini bocoran yang jenengan harus mengikuti. Karena kalau nanti tidak jenengan ikuti, kuatirnya malah ra iso jawab. Aku wis gawe kepengen kek banget iki. Si fulan, terus kon jawab nganggo Pancasila, kon jawab Mama Gufron, kon jawab Habib Abdullah Sinten nih tak balap Pak Alawi, terus kan jawab niki, wah repot nih. Jawabannya keliru kabeh padahal. Nah, fayaqulun Allah. Fayaqulun, kemudian mereka bertanya lagi, wa ma dinuka, agamamu apa Mas? Kemudian orang itu menjawab al-Islam, Islam itu. Fayaqulun, kemudian mereka bertanya lagi malaikat-malaikat itu, wa ma hadzal rajul alladzi kharaja fikum. Ditunjukkan suatu penampakan seorang laki-laki yang dia juga nggak pernah ketemu, nggak pernah manggihi, ora tahu ngimpi gitu kan. Ngimpi ketemu Nabi itu bukan barang mudah. Nanti ada orang yang ngaku ketemu Nabi, kula coba tekoki. Jenengan aku ketemu Nabi Pak nggih. Cobi maksudke Nabi ini kados pripun? Ora tak delok Mas. Lah kok jenengan yakin niku Nabi? Wong ngakune Nabi kok. Lah kok jenengan yakin nek niku Nabi? Ngakune Nabi. Nek kan jenengan mboten ningali, ora wani delok. Lah pripun? Nah, kula pas kepanggih ten mimpi niku kula ngenten sendika dawuh Kanjeng Nabi. Nggih mboten ngoten. Tapi kok bener. Sing bener jenengan kudu delok, diverifikasi. Apakah Nabi yang jenengan lihat itu apakah sama dengan yang dipikirkan oleh beliau tentang tingginya, tentang mukanya, tentang rambutnya, matanya, apalagi perkataannya. Kula tidak ini kok perkataannya yang jenengan sampaikan kok bertentangan dengan Nabi. Nabi bertentangan nih. Dan jenengan biaya jaler. Terus kan prihatin jenengan ra gelem kerja. Ini ki ya ajarane Nabi gitu. Memang ngono. Lah sakniki karo jenengan teng pundi? Ning Jakarta. Ngopo? Kerja. Lho kuwi ya kuali gitu. Kudune dadi tulang punggung jenengan, dadi tulang rusuk beliau. Malah jenengan wali kan gitu. Tapi aku doling Nabi ngono ku ya niku lho Pak. Jadi Nabi pun ketika jenengan temui di dalam mimpi, Bu, Pak, niku juga harus menyampaikan sesuatu yang tidak bertentangan dengan asar, ayat ataupun hadis. Nek bertentangan ya enggak bener. Aku mimpi ketemu Nabi. Apa Bu? Kono apa? Kon copot kudung, ora entuk kudungan. Mulai sesuk aku nek metu kudu teng topan. Oh yo ngono kuwi terus iso ngomong Nabi. Enggak boleh kayak gitu. Oke. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang gaib niki harus hati-hati. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man yartadha min rasulin. Allah yang Maha tahu yang gaib dan tidak akan dikasih tahu yang gaib kecuali kepada rasul yang diridhoi. Rasul pun nggak semua dikasih tahu kecuali yang diridhoi. Sampai Muhammad SAW itu pernah didatangi Jibril, kemudian ditanya, wa ya Muhammad, wa mata sa'ah, kapan hari kiamat? Jawab Nabi Muhammad apa? Mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Sing takoki lho gak luwih ngerti timbang sing takoki. Kamu nanya saya, jawabannya dari kowe luwih ngerti timbang aku nek kok kapan gitu. Wa ma ayatuha, dan apa tandanya nanti kiamat? Kata Nabi Muhammad, antalidal amatu waladaha. Ada seorang ibu yang melahirkan tuannya. Jadi dua anak wedok, begitu udah gede, mboke bukannya diopeni malah didadekke pembantu. Mah,
aku main kerja gitu kan. Titip putune akhir bulan tak gaji sampean. Loh, coba. Dan saat ini sudah banyak yang kayak gitu. Makanya naudzubillah ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Ma hadzal rajul alladzi kharaja fikum. Ini siapa yang sudah keluar untuk kalian, yang sudah diutus kepada kalian, padahal orang ini tidak pernah ketemu. Jadi yang di ruh ini belum tentu seorang sahabat, bisa siapapun, bisa jenengan, bisa saya. Fayaqul, kemudian dia menjawab Rasulullah. Loh ini dulu Pak, bahasanya orang itu kalau imannya benar dia akan menjawab benar. Jadi bukan soal kemudian saya dikai keprean, oh jawabannya apa tadi kiai ini atau ustadz ini atau gus ini atau kemudian habib ini, bukan. Jadi harus jawabannya benar karena tidak kemudian keluarnya nanti ngoten niku. Fayaqulu, kemudian ini malaikat bertanya, ma yudrika, kok kamu bisa jawab? Piye ceritane? Kok pinter men kowe? Mau sakniki enten ujian kok bijine 100, Mas Bian kok pinter men. Nah, aku sinau kok. Nah, niku nek ujian. Nah, ini kan ujian di dalam kubur, maka jawabannya ya, jawaban yang pas yaitu apa? Beliau mengatakan fayaqulu, kemudian dia berkata, si ruh ini berkata, qara'tu kitaballah. Aku membaca Al-Qur'an loh. Berarti saat ini jenengan yang sakit mau Quran belajar. Karena syaratnya untuk bisa jawab itu harus bisa baca Quran. Kemudian fa'aman tubi, dan aku imani. Jadi setelah jenengan waos, jenengan imani. Wis pokoknya sangka alif lam mim paling depan atau Al-Fatihah paling depan atau bismillah yang paling depan sampai nanti Anas yang paling belakang tak imani ku kabeh. Soal kemudian akal saya belum bisa menerima atau belum paham niku pikir keri pokoknya tak imani samikna wa ata'na, samikna wa amanna. Nah, kemudian wasodaktu niki saya buka kitab-kitab syarah, intinya adalah setelah dibuka, dipelajari, dipahami, kemudian dieksekusi, dilaksanakan, diamalkan. Oh, maca ayat larangan minum minuman keras, ya sudah, jangan pernah minum minuman keras. Oh, membaca ayat tentang perintah berjilbab, wis berjilbab. Oh, membaca ayat tentang sholat, ya sudah sholat. Oh, membaca ayat tentang puasa, ya puasa, gitu kan. Oh, ternyata lagi ada halangan, ya pun berarti ada halangan, nanti dihitung nyaur utang pada waktu yang lain. Oh, membaca ayat tentang misalnya sedekah, ya sudah rajin sedekah. Oh, membaca ayat tentang zakat, ya monggo dihitung zakatnya. Maka ini yang terjadi sama si ruh tadi itu. Ketika hidup dia qara'tul kitaballah, aku membaca Al-Qur'an, fa amantu, dan aku imani isinya, wa saddaqtu, dan aku benarkan dengan diamalkan. Kemudian fayunadi munadi minas sama, ada penyeru dari langit yang berseru, fa afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Wis saiki kek ana hamparan saka surga. Nah, kuwi karpet apa Mas boten ngertos ngono. Pokoke hamparan dari surga ke arah dia. Dan ini barang gaib ya. Artinya kalau dibuka kan mafatihul gaib kayak Nabi SAW, dia akan lihat itu ada hamparan-hamparan itu. Tapi karena kita tidak ada di alam itu dan ini bagian dari alam roh, maka kita tidak lihat itu. Nah, wal basuhu minal jannah, dan walaupun sudah dikasih kain kafan, maka gantikan pakaiannya dengan pakaian dari surga. Wa aruhu manzilahu minal jannah, dan tunjukkan tempat tinggalnya nanti di surga. Surgamu sebelah kiri lho somben Mas. Qala, kemudian perawi mengatakan wa yumaddu lahu fi qabrihi wa ya'tihi ruhul jannah wa rihuha. Kuburannya kemudian diluaskan seluas-luasnya dan didatangkan angin dan bau surga. Angin surga niku sejuk, baune niku wangi. Atau misal saniki ya, niki sejuk. Nah, tinggal wangi napa dereng. Nek wangi nek dereng berarti kurang parfumnya. Niku nek ten donya, nek ten kuburan niku genah nek niki piye sae. Mukmin beriman boten berbuat kesyirikan genah niku mlebet mriku. Genah pertanyaan tadi itu mudah dijawab sukses, kemudian dikasih pakaian dari surga, diluaskan dijembarkan kuburnya, dikasih angin yang sejuk dari surga dan berbau harum. Fayaf'alu dzalika bihim, dan malaikat yang diperintahkan sami'na wa ata'na, ngikuti. Dereke niku perintah Gusti Allah napa dilampahi. Wa yamsulu lahu rajulun hasanul wajhi hasanul siyati thayyibur rih. Bariku dereng rampung prosesnya. Bariku diparani melih piyai niku wau parani malaikat kata, terus pergi setelah bertanya 3 hal, kemudian datang lagi rajulun, satu orang laki-laki, hasanul wajhi, yang mukanya ganteng,
hasanus siyab, pakaiannya bagus, wa thayyibur rih, baunya wangi. Nah nek diparani piyai jualan ganteng lambene apik wangi. Itu mesti pikirannya wah iki mesti nggawa sesuatu ngoten to. Sesuatu yang baik ngoten to. Ini jenengan sakniki kedah hati-hati, biasanya nek godhog-godhog itu sapu-sapu sing gandeng-gandeng ngoten niku. Nah, mendingan sing biasa-biasa mawon. Absir billati yasurruka hada yaumuka alladzi kunta tu'ad. Nah, sirruh ini ya dikatakan oleh si orang yang ganteng tadi, bergembiralah wahai ruh, absir billati yasurruka hada yaumuka. Bergembiralah atas sesuatu yang menggembirakan. Saiki wayahmu, dinomu, harimu buat kamu alladzi kunta tu'ad, yang kamu sekarang dijanjikan. Janjine saiki iki lho, wis wayahe seneng-seneng. Kemudian orang ini bertanya, "Man anta?" Bahwa juga wajhu yubasiru bil khair. Kowe iki sapa? Nek tak delok saka wajahmu iki kok ketoke wajah-wajah yang membawa kabar baik. Fayaqul, dia pun mengatakan, "Ana amaluka sholih." Aku amalmu sing sholih. Nah, berarti orangnya harus orang Islam, beriman, imannya kudu bener, rukun iman kudu bener, kemudian bisa baca Quran, kemudian membenarkan, dan kemudian mengimani, mengamalkan, kemudian dipraktekkan, berarti beramal sholih. Jadi bukan kemudian orang Islam sing daene dolimi tanggane, dolimi garwane, dolimi putrane gitu kan, boten. Jadi orang-orang Islam yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi SAW komplit, semaksimal mungkin, ittaqullah mastata'tum. Kemudian fahuwa yaqulu, ketika sudah dikasih tahu nek dia adalah amalnya yang sholih, maka orang ini malah berdoa, Rabbi aqimis sa'ah kai arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, mbok bilih umpami saged kendang dicepetaken niku namine kiamat. Tegakkanlah segera ya namanya kiamat itu, agar bisa arji'u ila ahli wa mali, agar aku bisa ketemu dengan keluargaku dan hartaku. Keluarga sing pripun? Keluarga yang sama-sama beriman, sama-sama beramal sholih. Dan harta yang bagaimana? Harta yang diinfakkan ke jalan Allah. Ke jalan Allah niku bukan berarti harus ten kotak infak, ten masjid niku mboten. Jalan kerja tinggi anak istri niku nggih insyaallah niku nggih harta yang baik juga. Kemudian ibu-ibu diberi uang belanja, digunakan untuk belanja yang baik dan benar, niku insyaallah nggih harta yang baik juga. Termasuk anak-anak kemudian dikasih sangu nggih sekolah sing bener, niku nggih insyaallah harta-harta yang baik. Ngoten, jadi tidak harus di kota infak masjid, tidak harus. Ngenten biaya niku nek infak iki sregep tapi nek dijaluki anake pelite ra ukur, niku nggih klentu nggih. Karena ciri ibadur rahman disebutkan di dalam Quran surat Al-Furqan, yaitu alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yaitu dia adalah orang yang salah satu cirinya adalah orang yang senang berinfak, tapi nek infak niku mboten leluwihan tur mboten pelit, di tengah-tengah. Nah, ketika dibuka kitab tafsirnya, maksudnya tengah-tengah niku pripun? Maksudnya tengah-tengah niku dirampungi riyen urusan jero omah. Bagi begitu nampa gaji atau mungkin bar panen ngedol nopo gitu kan. Yang pun ngedol omah gitu nah. Jadi misal gaji nopo bar panen, nopo bar nebaske nopo gitu kan. Nah niku dicek urusan dalam rumah nih. Garwane ngercake butuh betahke duit pindah niku dipanengke, putrane bayar SPP, listrik segala macem pun komplit kok turah 500.000 nah dijikuk 50 nomor 100 mergoke kota infak ngoten. Dadi mboten pelit tur mboten leluwihan. Nggih, nomole sing dikeke ning kancane ra tau salat meneh niku hal-hal yang kemudian harusnya lebih diutamakan keluarga dulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa qara'a. Kemudian setelah menjelaskan proses cabut nyawanya seorang mukmin yang baik, yang sholih, yang beramal sholih ini, Nabi menutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahwasanya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh selama di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Iman jenengan yang baik dan benar tidak tercampuri dengan kesyirikan, yang diiringi dengan amal yang sholih, kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian jenengan praktekkan, itu yang kita kenal dengan akhlakul karimah atau kemudian sunnah gitu kan. Ketika itu dipadukan
maka insya Allah dengan mboten sah mirengke keprekan wong aneh-aneh niku, insya Allah dengan niku mesti bisa menjawab man rabbuka Allah wa madinuka Islam wa man hadar rajul, orang ini tuh siapa, jenengan yang bisa menjawab Rasulullah. Tapi kalau kemudian itu golek keprekan itu sampai enten Habib niku sampai ngomong iki tak tulis tak lebokke ning nggon apa kain kafan si fulan ben mengko nek malaikat meh teko ndelok keprekan kuwi rasa sida teko, dan niku boten nggih boten saged wonten niku. Jadi itu bab gaib yang tidak bisa di napa istilah ditebak-tebak dengan cara-cara seperti itu, tidak bisa. Jelas-jelas Nabi menyebutkan prosesnya, qara'tul Quran wa amantu fa atasaddaqu. Aku baca Quran, aku imani dan aku benarkan, aku amalkan. Makanya tadi muncul laki-laki yang ganteng berpakaian bagus harum baunya, ketika ditanya man anta, dia menjawab ana amaluka sholih, aku amalmu yang sholih. Kamu baca tentang sholat, kamu sholat. Kamu baca tentang larangan judi, kamu enggak judi. Kamu baca pentingnya berbakti sama orang tua, buat amal kayak itu amal sholih yang merupakan hasil dari kamu membaca, mengimani dan mengamalkan apa yang kamu baca. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun pilih, ini kita sih soal orang kafir, mungkin tidak kesuwen. Tutup kan betul? Kasih 15 menit. 15 menit. Yeah. Satu level lagi, satu tahap lagi, yaitu tahapnya orang kafir. Wa amal fajir, adapun orang-orang kafir, fa idza kana fi qubuli minal akhirah, apabila mereka berada di ambang pintu akhirat, wong kita minas dunia, dan ada di ujung perpisahan dengan dunia, atahum malakul maut fayaqutu inda ra'si. Sama prosesnya, didatangi malaikat maut satu, malakul maut duduk di atas kepalanya. Wayan jinul malaikatu, kemudian turun malaikat-malaikat yang banyak ngiringi, sudul wujuh, mukanya hitam-hitam elek-elek gitu kan. Ma'ahumul musuh, bersama dengan mereka itu al musuh. Musuh niku napa nggih? Kain yang jelek. Gumbal mukion, pokoke elek kain elek banget itu. Fayaqutu minhum madal basar, dan kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Makanya mungkin enten penceramah-penceramah sing gojekan soal niki jenengan harus hati-hati. Enek wong meh mati puling ning nggon anake, engko nek pake mati golekno kafan sing paling elek. Lah napa to Pak, ben mengko malaikat nek arep teko ben bingung. Iki jane ngomongnya wong anyar tapi kok gombale elek. Niku kleru nggih, tidak boleh. Artinya kalau itu gombale elek, justru itu adalah orang jelek gitu. Makanya nanti dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, perbaguslah kafan mayit-mayitmu. Perbagus di sini maksudnya apa? Ya digolekke sing apik. Apik ini mboten ketah larang-larang, sing resik, sing utuh, mboten sing bolong, mboten sing napa istilahnya sing lungset, mboten sing letek, mboten sing bagus gitu. Dan enggak harus namanya mori, mami jenengan gadah napa lah kain napa sanesing mori niku bisa juga dipakai, enggak harus namanya mori. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang banyak itu duduk membawa gombal yang jelek, muka yang jelek, fayaqutu makdal basar, sejauh mata memandang, fayaqulu malakul maut, kemudian malaikat maut kemudian berkata, akhriju ayyatuhan nafsul khabisah. Nyawa sing jelek, sing elek, wayahe metu nang di ila sakhati minallah wa ghadabi, menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Kemudian fatufarraqu fi jasadi fayangqati'u ma'a wa fayangqati'u ma'ahal uruk wal asabu. Kemudian ruhnya itu napa istilahnya? Muncrat, nyebar dari seluruh tubuhnya sampai urat-uratnya putus, urat-urat sarafnya. Jadi nek kula bayangin nek wau kan kados baju ditetesi ngoten alon-alon. Nek sing niki niku nanti di ayat-ayat saya lupa ayatnya itu ditutuk gegere diel gitu, dadi ambiar muncrat ngono. Niki ibaratnya niki nek niki botol dibolongi cilik-cilik ngoten niku terus ditutup sing bianter buok ngoten muncrat. Dan walaupun muncrat seperti itu nggih niku sama mereka tetap ditangkap. Nah. Fayakumuna ilaihi fala yad'una fi yadihi tarfata ain. Mereka kemudian para malaikat itu mengambil ruhnya tanpa membiarkan sekejap mata pun, fayasuduna biha ila sama, dibawa naik ke langit. Sama prosesnya. Cuman yang terjadi apa? Fala yamuruna ala jundi minal malaikah illa qalu. Melewati malaikat-malaikat di langit dan mereka semua berkata, ma hadhihi ruh al khabisa. Iki nyawane sapa menungso Allah iki? Iki nyawane sapa kok ambune ra enak iki sapa? Fayaqulun, yang membawa mengatakan fulan bi akbahil asma'i. Iki nyawane sikai, disebut dengan nama yang paling jelek. Nek penjahat gitu disebut penjahat, nek preman iki preman, begal-begal.
klitih yo klitih. Kok disebut dengan sebutan yang paling jelek. Dulu sebutannya kewan-kewan itu nggak disebut nih kewan-kewan ini. Faidan tuhya bihi ilas sama, begitu sampai di langit yang pertama, gulikot dunahu abwabu sama, tidak mau malaikat penjaga pintunya itu membukakan, dikunci. Wa yuqalu uktubu kita bau visi jin. Jadi dia tidak pernah tembus dari pintu langit satu, berhenti di situ di langit dunia. Nah kemudian dikatakan dari langit uktubu kita bau visi jin, catatan amale DKN yang siji. Siji niku ada di bumi yang paling dalam. Summa yuqalu aidu abdi ilal ard. Kemudian dikatakan kembalikan dia ke bumi. Fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku telah menjanjikan kepada mereka bahwa dari tanah mereka diciptakan dan ke tanah nanti akan dikembalikan dan darinya akan dibangkitkan lagi. Qala kemudian perawi mengatakan fayyarma biruhihi hatta taqa'a fi jazati. Kemudian ruhnya niku dikeplek kayak dibandem ya. Diuncalkan dari langit itu sampai ke kuburannya pas di tempat di mana dia dimakamkan. Jadi niki pas ditutut nyawone niki mungkin ten griya, mungkin dia sakit, mungkin ten dalan, mungkin ten tempat main judi, mungkin tempat mendem gitu kan, mati ten riku. Nah, proses sakaratul maut itu terus digawa mulih, didusi, dikafani. Nah, kemudian dimasukkan di kubur. Nah begitu sampai kubur, kan ruhnya tadi pas proses meninggal naik. Nah begitu mereka rampung diuncalke nyoh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi menutup penjelasan beliau tentang ruhnya orang kafir ini dengan kalimat atau mengutip firman Allah, wa may yusyrik billah faka'annama harrama minas sama fatahtafuhu at-tayr aw tahwi bihi rih fi makanin syahid. Barang siapa yang menyekutukan Allah, berarti ini ruhnya orang jelek itu, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang-orang pelaku dosa besar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, belum sampai bawah, disambar burung, dibawa lagi naik ke atas, diubah lagi sama angin yang jauh, baru kemudian jatuh. Nah, kemudian fatatihil malaikah, setelah di dalam situ ruhnya, maka didatangilah malaikat-malaikat yang banyak lagi. Fayaqulun, mereka bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu la adri, dia menjawab aku tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama an kadzdzaba fa afrisuhu minan nar wa albisuhu minan nar wa albisuhu minan nar wa aruhu manzilahu minan nar. Kok kowe ora ngerti gitu kan? Maka begitu ditanya malaikat tidak tahu, dari langit penyeru menjawab, fayunadi munadi minas sama an qad kadzdzaba, dia sudah dusta. Piye kok orang ngerti wong masjid sebelah ngomahe ning ra tau nang masjid. Piye kok ora ngerti wong anggarane wong pengajian lewat ngarepe ora tau melu. Piye kok ndak iso ngomong ora ngerti ku ngapusi. Wong tanggane gaene ngaji, suarane krungu tekan sebelah kok dhek ora tau melu. Wong tanggane gaene ngucap salam, assalamualaikum Pak. Oh. Mboten dijawab. Oh, ngoten dijawabane itu. Dadi mboten waalaikumsalam. Oh. Enten piye ngoten niku. Kula ndek wingi di WA. Terus kula niku karena menyadari tidak bisa membersamai setiap saat, kula ngedum nomor WA. Kalau ada pertanyaan silakan nanti saya jawab. Niku kok yo enten piye tanglet. Kula gadah tangga niku nek kula ucap salam jawabane hooh. Niku wonten niku pripun nggih? Klentu gitu. Jawabane kok hooh piye gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamparkan hamparan dari neraka. Kasih itu hamparan biar dia tahu neraka. Wa albisuhu minan nar, dan kasih pakaian dari pakaian neraka. Kemudian wa aruhu manzilahu minan nar, dan tunjukkan tempat tinggalnya nanti di neraka. Jadi ini pun boten enak. Fayadiku alaihi, dan qabruhu, kemudian kuburannya disempitkan hatta yahtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya niku saling nimbik. Jadi nek rusuknya kan ngeten. Nah, begitu dicepit niku terus kerak ngoten niku. Nanti kira-kira lara napa penak? Nek dipijeti itu gendah penak lho, niku di ngoten kae, Pak. Kerak ngoten. Ora penak to. Wa ya'tihi rihuha wa harruha. Kemudian setelah dia lihat tempatnya di neraka, disebulkan, dihembuskan baunya neraka. Bau neraka niku nek enten obong-obongan niku minimal kan mambune sangit to. Nah niku nek enten sing diobong dari jenis napa? Barang makhluk, ada manusia, ada jin. Niku mesti ambune nggih tambah ra enak melih nek gosong ngoten niku. Nah, waharuha, dan panasnya. Boten mung sumuk, panas. Nanti dalam riwayat tentang neraka niku panasnya 70 kali lebih panas dari api di dunia.
Nah tinggal api di dunia kan macam-macam. Geni jenengan ning cetek ten pawon, geni ngangge kompor gas kan pun beda panase. Geni ten las niku nggih panase pun beda. Lah nek mungkin geni kompor ping 70 mungkin masih gak terlalu gimana-gimana, tapi nek niku geni las atau mungkin geni Merapi niku ping 70 kan akeh banget. Terus dihembuskan. Berarti nek mboten mung sumuk, panas banget. Wis sempit panas gitu kan. Fayaf'alu bidzalika, kemudian malaikat ketika disuruh seperti itu mereka mengerjakan. Wa yamsulu lahu rajulun qabihul wajh, kemudian nongollah lagi setelah malaikat-malaikat ini pergi, kemudian nongollah lagi laki-laki yang mukanya jelek, welek, qabihul siap, bajunya yo jelek, mutminur rih, ambune yo ora enak. Mutmin niku baunya niku busuk ngono. Jadi saya enak banget pokoknya. Dan ada orang-orang tertentu niku nek mambu busuk niku mboten mung gila, langsung refleks muntah gitu. Nah, yang ngoten niku nanti nek bab puasa, misal jenengan punya kebiasaan nek ngambu sing ora enak muntah, kan memuntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Nek jenengan pun ngertos niku badang tikus, jenenge badang niku mesti mambu to. Kok ya dadak sengaja diparane diambu, muntah ya batal puasa jenengan. Ngoten. Jadi membatalkan puasa dengan sengaja dengan cara muntah itu batal. Nah, enten batang kok di serot ambune sampai akhirnya jenengan sengaja nek rasa ngojo misalnya lewat Pak seng terus muntah ndak apa-apa, tapi nek wis nyoto-nyoto ke ngadoni ngene kayak batang tikus ini. Aku gadeng luwe tak batal wae dengan cara muntah, nyedak dihirup. Nah, batal niku puasa jenengan. Nah, maka di sini kembali ke sini baunya bau busuk. Absyir billadhi yasukka hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Mas, iki lho enek kabar gembira sing dijanjekke kowe. Wayahe saiki metu kabar gembirane. Dia langsung bertanya, "Man anta? Kowe iki sapa?" Oh yo, iso mentekan kene ngabari kaya ngono. Bahwa juga wajhul yubasyiru bisyar. Nek ndelok raimu ngetoke kabare mesti elek. Nah, fayaqul, kemudian dia mengatakan, "Ana amalu kal habis." Aku ki amalmu sing elek. Iki lho, amalmu sing kowe biyen mendem kene medok kene ora tau salat iki lho. Ya aku. Kemudian dia pun berdoa, Robbi la tuqimi sa'ah. Ya Rob, jangan pernah disegerakan atau didatangkan hari kiamat. Terus biaya beriman mendapatkan kenikmatan sejak dikubur, biaya yang tidak beriman tidak mendapatkan kenikmatan dikubur, dan biaya yang beriman dia minta supaya kiamat niku disegerakan. Dan biaya yang tidak beriman itu mereka minta supaya boten enten atau ndak usah atau ditunda selama-lamanya kiamat. Padahal keadaannya ketika kuburannya disempitkan, panas, mambu kan boten enak loh. Niku dia siap menahan luwih suwe ten mriku tinimbang enten kiamat. Kenapa? Karena nanti nek sampai enten kiamat niku kondisinya lebih mengerikan. Makanya di depan tadi Nabi mengatakan bahwasanya kuburan itu adalah pandangan atau pemandangan yang paling mengerikan dari tahapan proses siklus seorang manusia. Dan prosesnya niku panjang. Setelah ten kubur mungkin dibangkitkan padang mahsyar, mungkin kemudian ada hisab mizan, kemudian ada syafaat, kemudian ada telaga, ada sirot, ada kontoroh, kemudian ada nahrun hayah, ada pintu-pintu surga jenengan kan mlebet. Nah, ketika jenengan bisa selamat sampai di sirot niki, ya alhamdulillah niku aman. Makanya orang-orang yang kemudian paham benar prosesnya panjang, sedangkan waktu jenengan ten donya niku namung sekedap, sampai Nabi mengingatkan amal umati baina sitin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70, wa aqallu may yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari situ, maka jenengan harus banyak-banyak bersiap-siap. Dan persiapan yang terbaik wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan persiapan yang terbaik adalah takwa. Dan takwa yang terbaik adalah di atas ilmu ala nurim minallah, dan ilmu yang terbaik didapatkan di majelis ilmu, disampaikan di dalamnya ayat dan dijelaskan di dalamnya sunnah-sunnah Nabi. Ketika jenengan majelis ilmu medal, jadi istri tambah tahu apa yang menjadi kewajiban seorang istri dan hak dari seorang suami, jadi suami tambah tahu apa yang menjadi kewajiban seorang suami dan apa yang menjadi hak keluarganya, maka itu insya Allah pengawasan atau majelis ilmu yang terbaik yang Nabi SAW menjanjikan, illa nazalat alaihimu sakinah, akan hadir ketenangan di rumah tangga, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan panjenengan semua akan dicurahkan rahmat, kesayangan besar, dan kemudian wa hafathumul malaika, panjenengan melampaui bakal dijagi oleh malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah. Ketika Allah mengetahui ada orang-orang yang bermajelis seperti ini, Allah akan menyebut nama-nama jenengan
Dan ketika mereka sudah mendengar nama-nama panjenengan, mereka akan mengatakan Allahumma gfir lahum warhamhum. Wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Kita tutup dengan doa. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa ya. Jadi kalau mau bertanya di WA mawon, mungkin insya Allah jawabannya lebih baik. Betul HP no betul no? Bu Pak. Ya Mang Serat, go Mang Serat. Saya itu Mang Serat. Mboten bayar, mboten bakalan kula suwuni napa-napa pun. Saya itu 24 jam silakan WA. Soal jawabnya mungkin 24 jam berikutnya. Ya, mohon dimaklumi. 081 393 499 641 081 393 499 641 pun dereng 081 393 499 641. Namanya kok apa Mas? Monggo jenengan mlampah ningali kodok, wah apa hukumnya goreng kodok? Enggak apa-apa gitu kan. Jenengan mlampah ningali pelem ceblok, apa hukumnya pelem ceblok ngene tangane tak bobule? Enggak apa-apa. Loh itu orang bertakwa gitu, hati-hati. Takwa niku hati-hati ya. Dadi nek enek ri, enek beling mboten dituabrak, mboten didak ning diinggati. Syukur-syukur orang takwa di atasnya niku muhsin, orang yang berihsan itu orang mau nginggati tapi disingkirke. Niku levelnya pun ada Islam, iman, kemudian muttaqin, kemudian muhsinin. Muhsinin ini yang paling tinggi. Ngoten nggih. Wah, kita tutup dengan doa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa menghadirkan keberkahan buat panjenengan semua dan kita semua. Jadi ilmu yang bermanfaat, kemudian doa-doanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasrukna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa aslih ummahatana wa aslih asatidana wa asdiqa'ana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin wasma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannati ka jannatin na'im ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima ataitana ya ghaniyyu ya hamid. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika min su'il akhlaq wa nas'aluka husnal khatimah. Ya arhamar rahimin ya khairar razikin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.